pada pagi hari ini, karena Tuhan senantiasa memegang tangan kami untuk terus maju menjalani kehidupan ini dengan segala macam problematiknya. Oleh karena itu, jika sebentar kami juga akan membaca firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Waktu ini biasanya di gereja-gereja adalah lagu penghiburan, karena Tuhan memegang tangan ini dengan sempurna. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan Mazmur 139 dan membaca di sana Mazmur 139 ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mahasiswa yang wanita membaca bagian ini dan yang lain menyimak. Mahasiswa cewek membaca Mazmur 139 ayat 13-14. Saya kasih apa-apa nanti dimulai hitungan ketiga. 1, 3 ya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, jadi Tuhan yang membentuk, menenun, atau Tuhan yang kalau bahasa daerah itu menguleni. Menguleni itu semua diaduk dan terus diaduk sampai benar-benar menjadi adonan yang matang. Sehingga mulai dari dalam kandungan Tuhan itu sudah membuat indah kehidupan manusia. Jadi kehidupan itu dari pranatal itu sudah ada kehidupan, sehingga kehidupan manusia itu indah. Oleh karena itu, kalau kehidupan Tuhan itu indah, tidak ada alasan bagi kita untuk mensyukuri keindahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara keindahan, artinya berarti tidak lepas daripada seni. Karena hidup ini indah jika ada seni, seni kehidupan. Oleh karena itu ada istilah hidup akan mudah dengan ilmu. Dengan ilmu hidup akan mudah. Dengan seni hidup akan indah. Dan dengan iman hidup akan terarah. Nah, 3 hal ini sangat luar biasa apabila dijalani dengan baik. Nah, kenapa ilmu itu akhirnya mempermudah hidup? Karena dengan segala sesuatu bisa dikerjakan, diatasi dengan ilmu. Makanya ilmu itu sangat mahal harganya. Makanya biaya sekolah mahal, biaya kuliah mahal. Karena ada ilmu yang akan diraih. Karena ilmu itu membuat mudah kehidupan ini. Artinya ketika ada masalah bisa diatasi dengan ilmu. Ilmu dan pengetahuan gitu ya. Ilmu itu beda dengan pengetahuan. Kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang kebenarannya sudah teruji melalui sistem ilmiah. Tetapi kalau pengetahuan
informasi yang kebenarannya perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, makanya dengan ilmu itu hidup akan gampang mengatasi masalah, makanya ilmu itu mahal. Dan segala sesuatu yang adanya di dalam, yang perlu digali, yang perlu dicari, itu membutuhkan ilmu. Makanya hal-hal yang ada di dalam itu mahal. Dokter spesialis penyakit dalam mahal. Tanpa ilmu, split satu truk paling harganya cuma berapa ratus ribu. Tetapi dengan ilmu kedokteran, batu ginjal satu begini berjuta-juta. Kalau Pak Pandu beli celana, Pak Pandu beli celana 500 ribu umpamanya kan? Iya, 500 ribu. Celana Pak Pandu 500 ribu. Tetapi yang ada di dalamnya nggak mungkin dikasih 5 juta. Ya kan? Itu dengan ilmu, karena dengan ilmu segala yang di dalam itu bisa digali. Pak Pandu memakai celana harganya 500 ribu, tetapi yang isi di dalam celana itu dibeli 5 juta nggak akan dikasih. Apa yang ya? Ya? Iya kan, yang ada di dalam itu kan bisa dompet, ya kan? Dompetnya isinya ATM bermiliar-miliar, ya nggak mungkin dibeli dengan harga 5 juta dikasih kan? Ya, jadi maksudnya dompetnya berlian dan sakit celana itu mahal, karena ilmu itu mahal, ya kan? Ilmu itu mahal. Oleh karena itu kalau ilmu itu mahal, ya banyak orang yang mencari ilmu, Jadi karena dengan ilmu hidup menjadi mudah dan dengan seni hidup menjadi indah. Dan Tuhan membuat kita indah pada waktunya. Nah, manusia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Jadi dari segi fisik orang kadang-kala tidak puas. Orang yang tinggi dia pengen lebih enak kalau jadi orang pendek. Kenapa lebih enak jadi orang pendek? Dia gampang untuk menyelinap. Yang pendek, lebih enak jadi orang tinggi. Kalau petik mangga gampang. Tidak puas dengan keberadaannya. Yang rambut keriting pengen rambut lurus. Ya. Makanya sekarang banyak salon-salon membuka yang dipanasi dulu. Smoothing. Dikasih api kan panas gitu. Smoothing. Dan juga yang lurus bikin keriting. Itu ketidakpuasan. Juga hidung yang mancung, lebih bagus ya ternyata itu kalau agak masuk ke dalamnya nggak poros main gitu. Jadi yang mancung pengen agak pendek gitu kan. Yang pendek juga indah ya kalannya hidungku ini mancung. Jadi tidak akan pernah puas manusia. Itulah keadaan manusia, tidak akan pernah puas. Juga dalam segala hal manusia sering tidak puas. Punya ini pengennya yang seperti itu. Nah itu memang keberadaan manusia. Makanya waktu Tuhan ciptakan Hawa, Adam suruh tidur kan, supaya tidak protes. Kalau nggak suruh tidur nanti dibikin. Adam itu Hawa itu keriting atau lurus rambutnya? Kayak bukaji ini. Kayak bukaji mungkin ya. Makanya Adam suruh tidur. Nanti kalau nggak tidur, Tuhan aku nggak mau yang keriting seperti itu, aku mau yang lurus kata dia. Nanti dibikin lurus, Tuhan aku nggak mau yang lurus, yang keriting. Udah kau dia tidur kau di situ. Supaya cepat selesai. Nah itu tidak pernah puas. Oleh karena itu hidup ini sebenarnya indah ketika
kita syukuri dengan segala apa yang ada. Nah, inilah fenomena alam. Nona-nona di Indonesia suka pakai krim pemutih. Ada yang pakai krim pemutih. Ya nggak apa-apa pakai, ngaku saja. Ya kan supaya kelihatan putih ya. Nah orang Eropa suka berjemur supaya apa? Supaya kulit menjadi sawo matang. Ini yang terjadi. Dan umumnya orang berusaha supaya gigi menjadi putih. Ada orang yang gigiku bisa bikin supaya berat, nggak ada kan? Makanya berbagai macam pasta gigi dicoba. Ada Pepsodent, ada Deriden, ada macam-macam. Presiden pun ada sama presiden. Nah, supaya gigi menjadi putih kan. Tetapi konon orang-orang di Afrika pedalaman itu suka mempunyai akar-akaran tertentu supaya kulitnya supaya giginya agak kuning. Nggak tahu. Saya dengar orang Afrika sana itu karena kandungan apa yang membuat gigi putih? Ada kandungan apalah kalau dokter jadi gigi itu akhirnya putih. Kalau itu apa ya? Yang membuat jadi gigi itu putih. Nah itulah fenomena alam. Makanya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita ini sebenarnya sudah pas dan indah ketika kita syukuri. Tapi kalau tidak kita syukuri ya tidak jadi indah. Bagaimana cara mensyukuri hidup? Yaitu dengan seni hidup. Karena segala sesuatu ada seninya. Ada seni belajar. Belajar ada seninya. Bagaimana supaya tidak bosan. Ada seni tidur. Ada seni tidur. Orang tidur ada seni. Ada yang seni yang meluker, ada yang lurus, ada yang begini ya kan. Supaya indah. Nah karena itu yang terjadi nanti. Nah akibatnya apa? Akibatnya kurang menyukai diri, gelisah dengan keadaan diri. Wah saya kok begini, saya begitu, dia kok bagus, dia kok baik. Tidak damai dengan diri sendiri. Jadi kadang tidak damai dengan diri sendiri. Kalau ada yang mengalami hal ini, supaya segera beralih. Dan kalau sudah tidak damai dengan diri sendiri, artinya sudah tidak suka dengan dirinya sendiri. Ada yang tidak menyukai dirinya sendiri, lebih menyukai orang lain daripada menyukai diri sendiri. Nah, ini coba segera dievaluasi. Nah, bagaimana bisa damai dengan orang lain kalau dengan diri sendiri tidak berdamai, tidak bisa menerima diri sendiri. Makanya ada istilah berdamai dengan diri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ya, lanjut. Nah, faktanya apa? Faktanya memang 100 orang mempunyai 100 wajah, 1000 orang mempunyai 1000 wajah. Tidak ada yang sama. Jadi masing-masing kita tidak pernah sama dan tidak pernah akan sama. Kalau manusia sama, busana panjang. Nah, makanya setiap manusia tidak ada yang sama satupun, walaupun itu kembar. Ada yang kembar di sini? Ya ada ya. Karena kembar pun tidak sama. Kembar, ada kembar siam, ada kembar apa satu lagi, tidak sama. Nah, tiap individu punya keistimewaan tersendiri. Kita dibentuk dan ditenun Tuhan secara mengagumkan sehingga kita patut mengagumi dan menerima diri sendiri. Kita merasa damai dengan diri sendiri. Bukan berarti menyerah saja dengan keadaan, tetapi tetap berbenah diri. Kita menerima diri, tetapi tetap berbenah. Ya, seperti itu. Tidak ya udahlah diterima. Orang Tuhan sudah seperti ini, ya udah ini aja apa adanya. Artinya berbenah itu ada perawatan, perawat. Karena tubuh ini perlu dirawat. Atau ada yang tidak pernah merawat diri tapi merusak diri. Nah, kalau kaum ibu biasanya lebih intens merawat diri. Saya tahu kenapa ibu-ibu lebih intens merawat diri. Kalau bapak-bapak lebih kurang peduli dengan merawat diri. Karena ibu-ibu kalau tidak dirawat
cepat rusak. Makanya harus dirawat secara intens. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Ibu-ibu itu tanggung jawabnya lebih besar. Makanya harus dirawat 3-3. Bapak-bapak punya tanggung jawab, tetapi tanggung jawab ibu itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab bapak-bapak. Ibu-ibu tanggung jawabnya dari bangun tidur sampai tidur dibebani tanggung jawab terus. Dari bangun tidur sampai tidur dibebani dengan tanggung jawab. Ya kan? Pak Pandu setuju kan? Istrinya Pak Pandu itu dari bangun tidur sampai tidur dibebani tanggung jawab. Tidur Ya. Bangun tidur sudah mikir bagaimana. Apalagi kalau zaman sekarang, zaman moderat, zaman wanita karir ini enggak begitu. Tetapi ketika zaman sebelum wanita karir ini bermunculan, itu tanggung jawab luar biasa. Bangun tidur dia harus menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang mau sekolah, ya. Nanti anaknya sudah berangkat sekolah, ya kan, dia siapkan juga minum makan suaminya yang mau berangkat kerja. Nanti anak-anak pergi, suami pergi, dia masih nanti cuci baju. Habis cuci baju kering nanti sudah setrika. Nanti setrika belum selesai, anaknya sudah pulang sekolah, harus nyiapin lagi makanan. Nanti anaknya sudah makanan selesai, nanti sore sudah suaminya sudah mau pulang, harus siapkan lagi makan hidangannya. Terus sampai tengah malam tetap bertanggung jawab. Itu beratnya seorang. Makanya berbahagialah yang diciptakan sebagai kaum ini, karena lebih dipercaya Tuhan memegang tanggung jawab lebih besar daripada yang lain. Amin. Maka jadilah penolong yang sepadan. Di semua penolong. Pak Erni kalau nggak ada Bu Erni, nggak ada yang menolong, kerepotan. Karena apa? Karena laki-laki itu biasanya hanya bertanggung jawab yang di luar-luar. Artinya ngurusin pekerjaan aja gitu kan. Anak-anak itu biasanya di rumah-rumah itu yang ngurus kaum ibu. Makanya tanggung jawabnya lebih. Ya, makanya kalau yang punya istri yang mereka perawatan lebih intens ke salon, ya udah, ya ada ke salon, kalau kasih uang berbilang ke salon. Ya. Kalau mau merawat dia biar suruh pergi, kalau perlu suruh, supaya lebih awet. Nah, jadi itu yang terjadi. Jangan menyerah. Jadi harus ada, tetap berbenah, harus menjaga diri. Ya. Kalau perlu mau olahraga silahkan olahraga. Mau berenang ya biarin aja berenang. Kalau perlu kau harus berenang, biar tinggi badan tambah. Jadi biar, karena memang tanggungan berat. Nah, oleh karena itu rawat dengan baik apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Rawat dengan baik. Jadi, jangan dipersudah. Nah, kalau mahasiswi sudah pasti merawat. Atau nanti kalau sudah ibu, kalau sudah berkeluarga kadang suka beda. Waktu masih muda kan perawatannya intens, tiap hari semua dilakukan, bahkan semua merek bedak, ya kan? Merek apa parfum dicoba. Itu yang belum dicoba hanya bedak yang cap badak, cuma yang bagus-bagus, yang Sri Ratu, yang macam-macam lain. Nah, jadi kesimpulannya, tiap orang adalah indah di mata Tuhan. Kuning langsat cakep, sawo matang cakep juga. Rambut keriting ayu, rambut lurus juga ayu di mata Tuhan. Ukilan juga cantik. Kulis tinggi langsing, dada rata. Juga cantik juga. Tapi GP juga tadi
Gini perut. Apa itu? Gini perut, bahagia juga cantik. Jadi semua cantik di mata Tuhan dan semua indah. Jangan ada yang pernah menyesali diri, oh saya kok kutilan, oh saya kok gini, jangan. Semua indah di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan memang indah adanya dan baik adanya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kehidupan adalah bunga dan cinta adalah madu. Dan cinta adalah madu. Kalau tidak ada bunga tidak ada madu kan? Ada madu tanpa bunga berarti madu palsu. Oleh karena itu kita hidup hanya sekali. Jika kita lakukan dengan benar sekali pun sudah cukup. Jadi hidup kita ini hanya sekali. Dan kalau kita lakukan dengan benar sekali itu pun sudah cukup. Dan memang tidak boleh dua kali. Hidup memang boleh dua kali. Ya, sekali. Jadi kehidupan adalah bunga dan cinta adalah madu. Kita hidup hanya sekali. Jika kita lakukan dengan benar sekali pun itu sudah cukup. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hidup yang indah ini. Terima kasih Tuhan.